Yang menarik teman-teman, Coach STY tidak memainkan Asnawi Mangkualam. Asnawi Mangkualam tetap di bangku cadangan hingga pertandingan berakhir. Sektor kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Selamat datang kembali di channel Firdaus Manap dan kali ini kita akan mengulas tentang hasil pertandingan antara Timnas Jepang melawan Timnas Indonesia. Hasil yang kemudian berakhir dengan skor 3-1 membuat posisi Indonesia untuk bersaing menuju 16 besar semakin tipis. Peluang Indonesia untuk lolos 16 besar ditentukan tanggal 25 Januari 2024 menunggu hasil pertandingan di grup E dan F. Meski timnas Indonesia kalah dari Jepang, namun menurut saya timnas Indonesia sudah bermain cukup bagus dan timnas Indonesia mengalami perkembangan dari sisi teknik permainan, khususnya pada percaya diri dari para pemain dalam melawan timnas Jepang yang berada pada peringkat 17 dunia. Hal ini terlihat dari perlawanan timnas Indonesia, di mana di babak pertama timnas Jepang hanya bisa membobol gawang Indonesia dengan 1 gol, itu pun dengan lewat penalti. Gol cepat ini seakan menjadi hadiah bagi Jepang di menit-menit pertama, yaitu menit ke-6 setelah Jordi Amat melanggar Ayase Ueda di kotak penalti yang sebelumnya mengalami kontroversi kemudian diputuskan lewat VAR dan dinyatakan sebagai penalti. Sungguhnya performa daripada gawang timnas Indonesia itu sangat bagus karena sudah bisa membaca arah bola daripada Ayase Ueda. Namun skill yang menempatkan bola pada pojok kiri atas gawang daripada timnas Indonesia membuat timnas tertinggal 1-0 hingga turun minum pada babak kedua. Babak kedua, permainan timnas Indonesia yang diharapkan bisa berkembang justru didominasi oleh permainan Jepang. Permainan Jepang terus berkembang dan menghasilkan gol kedua yang kembali diciptakan oleh Ayase Ueda pada menit ke-52 dan Ayase Ueda kemudian hat-trick pada menit ke-88. Dan gol balasan dari timnas Indonesia terjadi pada perpanjangan waktu menit pertama yang diciptakan oleh Sandy Wallace adalah sebuah gol yang membanggakan, yang memungkinkan menjadi gol yang bisa membuat Indonesia bisa lolos ke 16 besar, teman-teman. Secara umum pertandingan ini menurut saya meskipun timnas Indonesia kalah dari timnas Jepang dengan skor 3-1, menurut saya timnas Indonesia sudah bermain baik, bermain solid khususnya di lini belakang. Tidak ada kepanikan yang terlihat di lini belakang. Saat blunder terjadi di depan gawang, timnas Indonesia tetap tenang khususnya pada pemain-pemain belakang kita yang tidak panik terlihat dari bola yang masih mengalir dari kaki ke kaki dan tidak mengandalkan long pass, teman-teman. Hal ini juga terlihat dari kemampuan pemain-pemain kita untuk mengembangkan skill, mengeluarkan skill performanya pada pertandingan ini dengan mengecoh pemain-pemain Jepang dari beberapa momentum dari pertandingan ini, teman-teman. Yang menarik teman-teman, Coach STY tidak memainkan Asnawi Mangkualam. Asnawi Mangkualam tetap di bangku cadangan hingga pertandingan berakhir. Di awal saya berpikir bahwa ini adalah merupakan bagian dari taktik strategi Sintayong untuk memasukkan Asnawi sebagai pemain kunci di babak kedua. Namun hingga babak kedua berakhir, Asnawi tidak dimainkan. Untuk itu, tinggalkan komentar terkait kenapa Asnawi tidak dimainkan dan kita akan ulas pada konten berikutnya, teman. Yang pasti hasil ini menjadi hasil terbaik yang bisa diperoleh oleh timnas Indonesia sebagai sebuah perjuangan yang patut dibanggakan untuk seluruh penggawa timnas Indonesia
yang sudah membuahkan skor 3-1 untuk meskipun itu untuk kemenangan Jepang. Namun setidaknya Indonesia mampu membobol gawang Jepang dan masih terbuka peluang menunggu pertandingan dari grup E dan grup F. Kita berdoa mudah-mudahan Indonesia bisa lolos ke 16 besar, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga.